Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai precious people, kali ini saya akan membuat video tentang AI. Nah, buat teman-teman, semoga ini bisa jadi pembelajaran dan disimak ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama saya Irna Wijana Imran, NIM 2020-28004, dengan pembuatan video guna untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen. Artificial Intelligence atau yang sering kita sebut AI. Nah, kata ini udah nggak asing lagi nih sama telinga kita, ya kan? AI sendiri sekarang lagi viral-viralnya. Dan kalau teman-teman mendengar kata ini mungkin akan berpikir tentang robot nih. Tapi AI bukan hanya membahas tentang robot, tapi tentang banyak hal. Nah, nantinya dalam materi ini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan beberapa contoh dari AI sendiri. AI telah masuk di berbagai macam industri. Salah satunya adalah transportasi. Dan juga ada manufaktur, kesehatan, media, dan pendidikan. Artificial Intelligence merupakan bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Menurut John McCarthy, AI merupakan suatu ilmu dan teknik dalam menciptakan mesin yang bersifat cerdas, terutama dalam menciptakan program atau aplikasi komputer cerdas. AI ini merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan cepat, di mana biasanya pekerjaan tersebut membutuhkan waktu atau tenaga yang lebih banyak. Namun AI bisa mengerjakannya dengan cepat atau dengan menyingkat waktunya. Selain itu ada 4 definisi lain dari AI ini sendiri. Yang pertama ada acting humanly, di mana sistem akan bertindak seperti manusia. Dan yang kedua ada thinking humanly, di mana sistem akan berpikir seperti manusia. Dan yang ketiga ada thinking rationally, di mana sistem akan berpikir secara rasional. Dan yang keempat acting rationally, di mana sistem akan bertindak secara rasional. Ada 4 teknik dasar AI. Yang pertama ada searching. Searching digunakan untuk menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan. Nah, contohnya itu seperti peta atau pada rute perjalanan. Teman-teman biasanya menggunakan Google Maps dan di Google Maps itu ada AI-nya juga loh. Misalkan kalian ingin mencari tahu rute manakah yang tercepat untuk sampai ke Pasar Mardika dari Rumah 3. Atau biasa pada AI akan memperlihatkan letak atau jalan yang mengalami kemacetan, serta akan memperlihatkan berapa lama waktu tempuh kita menggunakan motor, mobil, atau berjalan kaki. Teknik kedua ada reasoning, di mana teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari data-data. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah salah satu aplikasi yang dimana teman-teman akan memberikan informasi atau hal-hal yang teman-teman rasakan lewat aplikasi ini. Dan setelah teman-teman memberikan data atau informasi tersebut, aplikasi atau AI ini akan memberikan hasil atau diagnosis terhadap teman-teman. Lalu yang ketiga ada planning. Planning sendiri digunakan untuk memecahkan masalah kompleks ke masalah yang sederhana. Contohnya pada lift, di mana lift akan bergerak ketika seorang pengguna memencet tombolnya. Namun bagaimana jika orang pertama masuk dan pergi ke lantai 2, orang kedua masuk dan pergi ke lantai 4, dan seterusnya. Nah, disinilah AI akan berperan, di mana
lift itu akan merencanakan siapa yang naik duluan dan siapa yang turun duluan. Lalu yang keempat ada learning. Nah, learning sendiri ini adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan saat ini, di mana teknik ini mengajarkan pola data ke komputer. Jadi programmernya akan memberikan data-data atau pola-pola kepada komputernya atau fitur yang ia buat. Contoh pada aplikasi Face Unlock atau pada fitur fingerprint. Nah, untuk menggunakan fitur ini kalian akan diminta untuk men-scan wajah atau men-scan sidik jari sehingga untuk membuka smartphone nantinya hanya memerlukan wajah atau sidik jari kalian sehingga privacy bisa dapat lebih terjaga. Nah, ada nih pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apakah AI berbahaya? Apakah AI akan mengancam manusia atau pekerjaan manusia? Banyak orang yang merasa khawatir nih, apakah AI akan berbahaya bagi manusia. Saya punya saran buat teman-teman nonton salah satu YouTube channel, Kok Bisa. Nah, di situ teman-teman bisa cari nih tentang AI sendiri, yang dimana dibawakan narasinya oleh Kak Maudy Ayunda. Dari salah satu videonya saya menarik kesimpulan bahwa AI bukan menghancurkan manusia, melainkan akan menjadi pesaing kita dalam hal pekerjaan. Dan that is the truth. Bisa dilihat dari berbagai macam pekerjaan atau perusahaan yang telah menggunakan AI di industri, sehingga banyak sekali nih orang-orang yang masih belum paham akan teknologi, sehingga cukup menyulitkan mereka untuk mencari pekerjaan. Div Withers mengatakan, if people trust artificial intelligence to drive a car, people will most likely trust AI to do your job. Yang artinya, jika orang-orang mempercayai kecerdasan buatan untuk mengendarai mobil, kemungkinan besar orang akan mempercayai AI untuk melakukan pekerjaan Anda. Nah, ini teman-teman, ini juga salah satu introspeksi diri kita buat bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman atau teknologi yang udah semakin maju atau berkembang ini. Karena semakin hari teknologi ini akan semakin berkembang. Nah, kita diminta untuk bagaimana beradaptasi dengan teknologi ini. Selain itu, kita diminta juga untuk mempelajari pekerjaan-pekerjaan baru seperti analis data yang muncul diakibatkan adanya AI ini. Namun AI sendiri masih punya keterbatasan juga loh, contohnya dalam kreativitas, kecerdasan emosional, dan kemampuan adaptasi. Sehingga ini bisa menjadi salah satu peluang buat kita gimana untuk memanfaatkan kelemahan ini atau kekurangan ini dengan sebaik mungkin. Nah, sekian dari video presentasi tentang AI ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran serta menyimaknya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.